Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat semua. Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu pada kalian semua yang telah bisa naik ke kelas 12 ya, kelas 12. Nah, untuk tahun ajaran baru 2020-2021 ini saya diberi amanah untuk mengampu kamu 12 MIPA 4, 5, 6, 7. Dan saya kira untuk IPA 4 dan 5 sudah tidak asing lagi bagi kamu karena sudah saya ajar selama 1 tahun. Dan untuk IPA 6 sama 7 inilah wajah baru guru kimia kamu, mudah-mudahan tidak asing ya, gantengnya Kak Lele Dumbo seperti ini ya. Oke, pada pagi hari ini sengaja Bapak membuat video pembelajaran biar kalian yang belum pernah ketemu saya, yaitu IPA 6 sama 7 bisa mengenal saya. Nah, nanti video pembelajaran ini hanya berdurasi sebentar untuk perkenalan karena kita baru saja ketemu, tidak mungkin langsung kita hitungan macam-macam ya. Dan nanti akan saya lanjutkan dengan latihan-latihan berikutnya melalui WA. Oke, kita mulai aja. Materi yang pertama yang akan kita bahas nanti atau bab pertama atau KD yaitu sifat koligatif larutan. Materi sangat luas sekali. Nah, Bapak tidak akan langsung masuk ke materi ini, tapi kita akan mengulang kembali yaitu masalah konsentrasi. Karena konsentrasi ini penting, nanti semua perhitungan menggunakan konsentrasi. Kita ulang lagi waktu kelas 10 dulu. Anda sudah mengenal konsentrasi yang pertama molaritas M. Dan Anda kenal yaitu mol per liter. Jika nanti ada suatu larutan diketahui massa jenis dan kadarnya ya, maka M bisa dicari dengan rumus yang di bawah ini ya. M ini rumus yang kedua. Terus konsentrasi berikutnya adalah kadar. Anda ingat bahwa larutan ya, larutan itu bisa dicari kadarnya, di mana larutan itu adalah ya, larutan itu adalah zat terlarut dan zat pelarut. Nah, zat terlarut dan pelarut, sehingga nanti kadar larutan adalah zat terlarut dibagi larutan ya, dibagi larutan kali 100%. Jadi larutan itu adalah zat terlarut dan zat pelarut. Ini waktu kelas 10 ya, kelas 10 maupun kelas 11. Nah, untuk kelas 12 ini nanti konsentrasi yang akan kamu kenal yaitu tambahan lagi adalah molalitas M kecil. Dengan rumus molalitas adalah seperti ini. 1000 dibagi pelarut dalam gram dibagi kalikan mol. Nah, mempermudah molnya saya buat gram per ml. Itu adalah konsentrasi berikutnya. Dan konsentrasi yang lainnya adalah fraksi mol X, di mana ada rumus XT seperti ini, lihat sendiri, XP, NP dan seterusnya, di mana XT ditambah XP selalu ketemu 1, sehingga harga XT itu selalu 0, ini juga 0, karena tidak boleh lebih dari 1. NT adalah mol terlarut, NP adalah mol pelarut. Nah, ya, XT nanti juga dikenal dengan larutan. Jadi kalau nanti ada XT ya, XT ini adalah mol terlarut, tapi juga nanti fraksi mol, ini juga bisa fraksi mol terlarut, tapi juga bisa larutan ya, larutan. Nanti kalau ada pertanyaan berapa fraksi mol larutan, sama aja XT ya. Jadi pertanyaan bukan berapa fraksi mol terlarut, tapi berapa fraksi mol larutan, nanti kita jawabnya adalah XT. Nah, ini adalah jenis-jenis konsentrasi yang akan kamu gunakan pada bab sifat koligatif. Marilah sekarang kita mencoba latihan yang 3 dan 4, karena yang nomor 1 dan 2 sudah kamu kenal di kelas 10. Yang pertama, saya beri contoh. Misalkan ada larutan urea 20%. Ditanya berapa molaritasnya? Molaritas ya. Terus yang kedua pertanyaannya adalah berapa fraksi mol larutan, di
dimana urea, masih ingat urea CO NH2 dua kali, dia punya MR 60, MR nya adalah 60. Oke, kita jawab yang pertama, molalitas. Masukkan molalitas 1000 dibagi pelarut kali massa dibagi MR, sehingga 1000. Nah, bagaimana kita mencari pelarutnya? Nah, di kelas 10 dulu sudah Anda kenal apa dimaksud urea 20%. Berarti nanti adalah ureanya adalah 20 gram. Ini sepeda saya ganggu nih. Nah, sedangkan airnya adalah 80 gram. Nah, ini adalah artinya persen. Jadi kalau 10% ya terlarutnya 10%, airnya 90%. Urea 20% berarti ureanya 20 gram, airnya adalah 80 gram. Sehingga kita masukkan 1000. Berapa pelarutnya? Pelarutnya adalah air. 80 dikalikan MR-nya. Masanya adalah 20, MR-nya urea adalah 60. Nah, sehingga kamu hitung sendiri pakai kalkulator berapa, nanti ketemunya adalah sekitar 4. Bentar, saya hitungan dulu ya. Ketemunya adalah 4,17. Nah, ini adalah molalitasnya. Terus berapa fraksi mol larutan? Nah, tadi sudah saya beritahu fraksi mol larutan adalah sama aja dengan fraksi mol terlarut. Berarti XT NT dibagi NT plus NP. Terlarutnya berapa tadi? Terlarutnya adalah 20 dibagi 60 per 20 bagi 60. Pelarutnya adalah si air. 80 dibagi air, MR air H itu 1 O16, berarti air adalah 18. Nah, ini kamu hitung selalu ketemunya mesti 0, karena tadi XT ditambah XP selalu ketemu berapa? 1, sehingga nanti kamu hitung ketemunya 0,07. Ini adalah harga apa? XT. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama. Terus bagaimana contoh yang kedua? Saya hapus dulu ini. Contoh yang kedua, sekarang misalkan ada urea 2M, molalitas 2M. Pertanyaannya, berapa kadarnya? Berapa XT-nya? Nah, XT. Nah, kalau tadi persen adalah ini, nah sekarang langsung 2M. Apa artinya 2M? Langsung kamu jawab. Artinya 2M adalah 2M. Berarti ureanya pasti 2 mol. Airnya pasti 1000 gram. Nah, itu ada artinya M kecil. Jadi kalau nanti 5M, ya udah 5 mol. Airnya tetap berapa? 1000 gram, tidak boleh berubah. Airnya tetap berapa? 1000 gram. Nah, urea tadi MR-nya 60. Jadi ini kalau kita bikin mol, bikin massa 2 kali 60. Berarti 120 gram. Ini airnya. Ini apa? Terlarutnya, ini airnya. Sehingga kalau ditanya apa kadarnya? Nah, masukkan apa mas kadar? Zat terlarut. Zat terlarut. Terlarut dibagi larutan kali 100%. Berapa zat terlarutnya? Nah, dia zat terlarutnya. Jadikan massa 120. Larutannya berapa? Nah, tadi bahwa larutan adalah terlarut ditambah pelarut. Terlarut ditambah pelarut. Berarti totalnya adalah 1120, baru kamu kalikan 100%. Sehingga ketemunya adalah 10,7%. Nah, ini adalah kadar. Terus bagaimana kalau ditanya XT? Masukkan rumus NT plus NP. Nah, NT-nya sudah ketahuan tadi. Nih, berapa mol? 2 mol. Ini adalah mol terlarut, berarti tinggal 2 dibagi 2. Berapa mol pelarutnya? Nah, tadi pelarutnya berapa? 1000 gram. Jadikan mol, berarti 1000 dibagi ml air 18. Nah,
pasti ketemunya 0, karena tadi XT dan XP ketemunya berapa? 1, ini ketemu 1, sehingga nanti kalau kamu hitung ini ketemunya 0,035. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh untuk menghitung konsentrasi. Masih banyak lagi, ini sambil garis besarnya aja, karena nanti yang harus kamu kenal adalah terutama molaritas sama fraksi mol. Nanti ini adalah mendukung perhitungan sifat koligatif larutan. Nah, ini dulu perkenalan untuk materi konsentrasi. Kamu pelajari lagi, dilihat, dicatat, kamu pelajari. Nanti akan saya beri latihan-latihan berikutnya, mungkin melalui WA atau pembelajaran yang lain. Yang penting kamu pelajari dulu. Nah, oke, demikian dulu. Ini sekedar untuk pengenalan materi konsentrasi, dan nanti akan kami lanjutkan dengan latihan-latihan berikutnya. Demikian untuk pagi hari ini, tetap semangat meskipun dalam kondisi seperti ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.